Bulan ini, bolehkah ini, saya meminta waktunya sebentar, mungkin sekedar bercerita tentang mungkin apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu? Wah, boleh saja Pak Budi. Ada apa Pak Budi? Tumben ini ada yang mau diceritakan. Biasanya Pak Budi itu luar biasa loh, kayaknya nggak pernah ada masalah. Tumben ini ada yang mau dicurhatkan Pak Budi. Iya, Bu, gini, saya ini di, materi ini loh, Bu, apa, pencernaan makanan ya, Bu, ya. Ini sebetulnya materi ini tuh juga, menurut saya juga, apa, anak-anak itu harusnya suka ya ini dengan materi ini. Tetapi pada waktu saya sampaikan di dalam kelas ini, padahal saya sudah, apa ya, memberikan slide PowerPoint, Bu. Saya juga sudah bawa LCD gitu, saya sorotkan gambar-gambar gitu loh, Bu, gambar-gambar apa ya, sistem pencernaan, gambar-gambar proses uji makanan seperti itu. Tetapi dengan saya berikan pembelajaran seperti itu kok kelihatannya itu kok anak-anak kurang semangat. Malah saya jelaskan PowerPoint video itu kok masih ada yang tidur juga. Nah, ini kira-kira mungkin apa ya, Bu, ini yang mungkin saya perlu apa lakukan ya, Bu, biar nanti anak-anak itu lebih apa ya istilahnya lebih aktif, lebih maksimal dalam proses pembelajaran ya, Bu. Karena saya lihat itu kadang malah hampir 50% sampai 60%-an ini kok malah saya sorotkan LCD kok malah pada ketiduran gitu. Oh, begitu Pak. Mungkin dari ini kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak nggih Pak nggih. Tapi sebelumnya mungkin saya pengen tahu Pak, dari obrolan kita kali ini apa sih yang mungkin ingin Pak Budi harapkan? Atau dari obrolan kini apa yang Pak Budi harapkan? Saya ini gini, Bu, saya menginginkan ini anak-anak itu pertama itu mau saya itu senang dulu, Bu. Senang. Nah, ini saya sorotkan LCD kok kelihatannya nggak senang kan gitu. Senang. Yang kedua itu aktif dalam pembelajaran juga, Bu. Aktif dalam arti itu bertanya atau mungkin adanya umpan balik seperti itu, dan tentunya itu ada semacam antusias dari anak-anak ini dalam saya mengajar ngaten, Bu. Jadi biar saya itu juga semangat melihat anak-anak itu tadi, wah anak-anak semangat, otomatisnya saya juga semangat. Tapi kalau melihat anaknya saja sudah tadi, saya semangat sebetulnya menyorotkan LCD, tetapi kok ini kira-kira kok anak itu tidak semangat ya, Bu, ya, melihat LCD yang saya sorotkan ngaten, Bu. Jadi antusias anak itu yang saya apa butuhkan gitu. Oh, kira-kira apa sih Pak yang membuat anak-anak itu kurang menurut Pak Budi, itu kira-kira apa sih yang membuat anak-anak itu tidak antusias atau kurang antusias dalam pembelajaran itu, Pak? Gini ya, Bu, ya itu kan sistem pencernaan. Pencernaan ada uji makanan itu loh, Bu. Anak itu kan ya saya tayangkan makanan, minuman termasuk uji seperti itu kok kelihatannya nggak antusias. Apa mungkin saya perlu kombinasikan dengan praktek gitu ya, Bu. Jadi saya melakukan praktek dari uji makanan tadi seperti itu. Jadi nanti apa yang saya apa sampaikan, contohnya uji karbohidrat seperti itu menggunakan larutan lugol, terus nanti hasil warnanya menjadi hitam, itu kan kemarin hanya saya sorotkan, Bu, saya sorotkan di LCD. Nah, sekarang kalau saya mungkin saya praktekkan gitu ya, saya praktekkan, lalu nanti biar saya jadikan beberapa kelompok kecil biar nanti optimal ngaten untuk pembelajarannya, mungkin lebih bermakna. Tetapi ini masalahnya juga ada beberapa masalah juga. Kalau saya praktek itu saya lihat di ruang laboratorium itu kelihatannya ada bahan-bahan yang kurang lengkap itu, Bu. Ini permasalahan saya. Kira-kira apa ya, Bu, yang mungkin sekiranya saya bisa tangani, bisa saya selesaikan biar nanti anak-anak itu juga bisa melaksanakan praktek dengan keterbatasan bahan tadi itu kok habis itu pripun nggih, Bu, nggih? Kalau menurut saya tuh sependapat dengan Pak Budi, karena mungkin kalau cuman lihat video itu kan anak-anak tidak merasakan nggih, Pak, nggih, terutama anak-anak yang kinestetik itu nggih, Pak, nggih. Jadi Iya. mungkin Pak Budi perlu melakukan inovasi, dalam pembelajaran yang lain dan saya setuju sekali ketika Pak Budi, be
akan mengubah menjadi anak-anak itu praktek langsung. Kemudian untuk bahan-bahan yang tidak lengkap itu, apakah Pak Budi punya solusi yang lain? Misalnya, eee, bahan yang tidak ada itu bisakah digantikan dengan bahan yang lain ataukah harus bahan itu, Pak? Oh iya Bu, ternyata tentunya kemarin saya juga baru ingat ya, karena Ibu sampaikan tadi dari sekolah kemarin juga sudah menyampaikan Bu terkait dengan apa bahan-bahan yang habis pakai itu ternyata disuruh untuk menginventaris dan nanti untuk mengusulkan Bu. Waduh, kelupaan ini termasuk Ibu ingatkan tadi ini. Jadi memang sekolah mendukung, jadi bahan-bahan praktek itu tadi yang habis pakai itu disuruh mengusulkan jauh-jauh hari dan itu nanti sebagai kelengkapan proses pembelajaran. Nah, jadi ya ini berarti solusi saya nanti saya komunikasikan dengan Sarpras Bu, Sarpras biar nanti melengkapi dalam proses uji makanan ini tadi Bu, karena kalau uji makanan ini kan ada beberapa memang bahan yang memang perlu dibeli Bu, dalam arti ini zat kimia, tetapi ada beberapa yang mungkin bisa dikondisikan dengan memanfaatkan bahan-bahan alam gitu. Tetapi Ibu ingatkan tadi, baru ingat berarti saya harus komunikasi dengan Sarpras kemarin yang Kepala Sekolah sampaikan untuk mengusulkan bahan-bahan Bu. Aduh, sampai lupa Bu ini. Wah, iya Pak. Jadi solusi pertama sudah ditemukan nggih Pak nggih. Iya. Kemudian kira-kira kapan Pak Budi akan merencanakan atau mempraktekkan untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Nah, Kira-kira solusi itu akan direncanakan untuk kapan Pak? ya gini Bu, karena baru ingat ini tadi, karena ngobrol-ngobrol ini tadi baru ingat saya. Jadi tentunya ini saya akan sampaikan dulu kepada Sarpras itu tadi terkait dengan praktek saya, dan ini juga tidak hanya saya, mungkin di teman yang lain juga nanti akan mengikuti karena membutuhkan bahan tadi. Paling cepat Bu, sekarang itu kan online itu 3-4 hari aja juga sudah bisa dapat itu bahan-bahan. Ini rencana minggu depan Bu, jadi minggu depan, minggu ini kan ada 3 jam 2 jam, nanti akan saya sampaikan kepada anak bahwasanya akan melakukan uji makanan praktek langsung di laboratorium tentunya, biar anak itu tidak hanya sekedar ini tadi Bu, melihat video Bu, melihat video prosesnya prakteknya termasuk hasil warnanya, tetapi tentunya juga anak melakukan, dengan melakukan nanti tentunya anak lebih senang ketimbang tadi hanya saya putarkan, saya bentuk kelompok kelas lalu melihat pembelajaran di video itu tadi. Ini nanti minggu depan akan saya lakukan Bu, biar nanti anak-anak itu lebih bersemangat Bu, dan kami juga nanti akan mengkondisikan Ibu, karena tidak semua itu anak itu nanti menginginkan praktek juga nanti sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi mungkin memang kebanyakan Bu, kebanyakan anak-anak itu memang suka praktek, tetapi juga ada kemarin itu juga yang suka yang mungkin yang visual Bu, mungkin yang mungkin membuat gambaran ya tentang uji makanan juga ada, tetapi memang kebanyakan didominasi di praktek setelah dari tes non kognitif yang gaya belajar itu memang kebanyakan yang praktek seperti itu. Jadi ini akan kita lakukan, akan saya lakukan pada pembelajaran sehingga tentunya anak itu lebih berkesan dan semangat, seperti tidak hanya menonton video tadi Bu, pada ngantuk semua 32 ya mungkin 20 anak tidak semangat. Nah, dengan praktek, dengan dipantau tadi tentunya akan membuat anak lebih bergairah Bu, ini lebih maksimal lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Gitu Bu. Iya Pak. Kemudian untuk rencana Pak Budi itu kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan ini Pak? Nah, ini tentunya tadi saya Sarpras Bu. Sarpras ini karena kelengkapan dari bahan. Lalu tidak kalah penting ini laboran Bu. Nah, ini laboran, kepala laboratorium juga saya kondisikan, saya informasikan, karena kan ada SOP-nya Bu. Jadi nanti kalau saya menggunakan laboratorium, kita juga harus pinjam tempatnya dulu biar tidak istilahnya tabrakan gitu nggih,
Nggih, iya bener, Pak. tertabrak dengan kelas-kelas yang lain, saya kondisikan. Lalu laboran juga itu tadi Bu, laboran karena persiapan bahan-bahan juga Bu. Nanti kalau sudah dibelikan, sudah tersedia oleh Sarpras, nanti juga akan menata Bu. Jadi di tempat kami juga sudah ada laboran, jadi nanti pada waktu praktek tinggal ready Bu, tinggal ready. Saya harus kondisikan kepada laboran, dan tentunya juga biasanya dari Sarpras, Waka Sarpras nanti juga akan menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, karena juga kadang pembelajaran di laboratorium kan tidak dilakukan, padahal pembelajaran di laboratorium itu juga rohnya dalam proses pembelajaran juga yang berpusat pada murid. Jadi di laboratorium, di perpustakaan itu tetap Bapak Kepala Sekolah tetap diinformasikan, tetapi lewat Waka, biasanya Waka Sarpras Bu, dan tentunya kami juga akan melibatkan MGMP Bu, MGMP sekolah kami. Nah ini MGMP sekolah juga kami libatkan lah. Biasanya kami itu sebelum praktek ada H-1 Bu, jadi kita kondisikan bahan-bahannya juga atau mungkin alat-alatnya, biar nanti pada waktu kita praktikum hasilnya itu juga sudah sudah kita rasakan. Jadi entah itu nanti yang kalau kami ya materi uji karbohidrat, uji protein, uji gula maupun lemak, itu nanti dari 4 bahan itu tadi sudah kita lakukan dulu. Jadi pada waktu nanti anak-anak nanti melakukan, kita juga sudah ada gambaran terkait dengan itu. Nah ini kami juga akan kita kondisikan, karena itu juga menggunakan api Bu, api ada bunsennya. Jadi saya juga harus hati-hati juga, dan kami akan sampaikan kepala lab juga masalah ya semacam kesepakatan yang ada dalam laboratorium. Nah, kesepakatannya kalau di laboratorium seperti apa, ini saya akan sampaikan ke pihak-pihak terkait. Ngaten Bu Wulan. Ya, anak-anak juga ya Pak pastinya nggih Pak nggih, Ya, anak-anak ya, terutama karena di lab itu biasanya rawan nggih Pak nggih, kalau anak-anak salah mencampur zat aja nanti efeknya panjang nggih. Terus komitmen Pak Rudi untuk kegiatan ini napa Pak? Nah, ini komitmen saya gini Bu, tentunya dengan melakukan pembelajaran yang bermakna ini tadi, tentunya semoga murid-murid itu menjadi lebih senang Bu. Nah, terus bisa mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya tadi, lalu bisa unjuk kerja, melakukan presentasi dengan percaya diri tentunya. Lalu yang terpenting lagi itu menyenangkan dan tidak ngantukan Bu ini. Ini saya itu kalau mengajar ke anaknya itu nanti ngantuknya itu saya juga ikut akan terbawa Bu biasanya. Terbawa tidak semangat gitu Bu, dengan seperti itu. Nanti saya harap nanti dengan pembelajaran kombinasi juga itu tadi, dengan mungkin pembelajaran dengan praktik itu tadi, aksi nyata dalam melaksanakan teori yang sudah ada, tentunya saya akan membuat anak-anak lebih tertarik tadi lebih senang dalam proses pembelajaran. Dan tentunya kalau anak saja sudah senang, sudah semangat, insya Allah biasanya itu juga akan mengikuti hasil belajar dari peserta didik. Dan tentunya anak-anak lebih aktif dalam tadi melakukan presentasi, melakukan unjuk kerja, sehingga nanti apa yang kita cita-citakan mengoptimalkan anak dalam proses pembelajaran yang tadi berpusat pada anak, berorientasi pada murid, bisa kita lakukan, dan dampaknya nyata nanti untuk menuju pembelajaran yang lebih baik. Ngaten Bu Wulan. Ya, luar biasa Pak Pudi, ternyata Pak Pudi sendiri sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi karena bulan pancing, kalau nggak dipancing bulan ini saya kira juga bisa. Sudah menemukan solusi. Jadi saya tidak melakukan apa-apa, ternyata Pak Pudi sudah menemukan kunci dari penyelesaian dari masalahnya sendiri. Luar biasa Pak Pudi untuk komitmennya, saya sangat mendukung. Semoga dengan banyaknya inovasi pembelajaran dari kita, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak akan membuat anak-anak lebih antusias, lebih rajin dalam belajarnya, dan mereka tidak bosan, sehingga ketika anak-anak antusias, kita pun jadi ikut senang, ikut antusias, dan selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru untuk anak-anak. Luar biasa Pak Budi.
Ya, terima kasih loh ini Bu Wulan sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan, ya mudah-mudahan ya kita nanti semua akan menjadi guru yang intinya dirindukan anu ya Bu Wulan, dirindukan anak-anak nggih. Dirindukan Terima iya kasih loh iya, Bu Wulan. dirindukan perhatiannya untuk anak-anak. Nggih nggih, makasih nggih Bu Kami Wulan. luar biasa Pak Budi, terima kasih juga. Makasih Bu Wulan.